Waliyadzubillah sekarang banyak musola atau bahkan masjid terdengar adzan cuma maghrib dan isya. Gini apa betul Pak? Subuh tidak ada itu. Tapi kalau ada bola rame itu, pos-pos ronda itu rame. Tapi subuh tidak ada terdengar adzan. Nah, ini kita akan bahas apa sih hukumnya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang perlu kita ketahui ya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, lamma kanat as-salawatul khamsu muaqqatatun bi awqatin muayyanah la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat. Artinya dahulu sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi dari dulu zaman Nabi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau kita mungkin sekarang ditanya kapan subuh Pak, mungkin kita jawab jam 4:15. Ya. Tapi waktu-waktu sholat sudah ditentukan. Sekarang alhamdulillah ada alat bantu jam. Nanti ke depan kita akan belajar waktu-waktu sholat, karena sholat itu kita melihatnya dari perputaran matahari. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar. Karena nanti akhir zaman Pak, semua teknologi yang kita buat ini tidak berfungsi. Dan kita tahu kapan waktu sholat dari matahari, perputaran matahari itu tadi. Kapan waktu maghrib, kapan waktu isya. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari zaman dulu waktu sudah ditentukan, waktu sholat sudah ditentukan. Bahkan sholat itu la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat. Gak boleh kita melakukan sholat sebelum waktunya. Ini kita duduk-duduk mau safar, bentar lagi adzan, nek ngenteni adzan maghrib kesuwen. Sholat ayo, sholat maghrib. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Bahkan dari dulu sahabat pun sudah sangat berhati-hati dan sangat antusias menunggu waktu sholat. Wa kana al-katsiru minan nas la ya'rifu dukhulal waqt. Dan dulu waktu itu di zaman Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah, banyak dari sahabatnya yang tidak tahu kapan waktu sholat, karena belum ada adzan. Yang mereka tahu cuma ya nanti kalau kaum muslimin kumpul, ya berarti itu waktu sholat. Padahal umat muslim makin lama makin banyak Pak. Gitu, nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, auqad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi. Atau juga banyak kaum muslimin waktu itu karena sibuk sampai-sampai kurang perhatian kapan itu waktu sholat. Syara'allahul adzana lis-shalah. Nah ini, maka Allah mensyariatkan adzan yaitu untuk waktu sholat. Jadi adanya adzan berkumandang itu menunjukkan kita sudah masuk waktu sholat. Lah kalau iqamah berarti tujuannya liiqamis sholat. Sehingga yang sering kita ketahui adzan lebih lama daripada qomat. Karena qomat itu posisinya kita sudah berkumpul di masjid. Karena panggilan yang pertama adzan yang nadanya panjang nih Pak, nadanya keras, ya, lantang. Nah itu untuk mengingatkan kita ini loh waktu sholat udah masuk, ayo datang ke masjid. Nah ketika manusia kumpul, imam memerintahkan untuk qomat, sehingga qomat itu lebih pendek. Karena apa? Manusia posisinya sudah berkumpul dan tinggal liiqamatis sholah. Makanya kita sebut qomat karena untuk menegakkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'laman bidukhuli waqtiha. Nah, ini tadi kita ulangi,
Karena azan itu untuk pemberitahuan kepada kita sudah masuknya waktu. Gitu. Karena zaman dulu belum ada azan, bingung kita, Pak. Kalau sekarang mungkin alarm bisa, ya Pak ya. Atau dari aplikasi itu nanti bisa azan sendiri di waktu-waktu sholat. Tapi ini ngapunten, Pak. Jangan sampai pas HP kita bawa ke kamar mandi, kita lagi safar masuk kamar mandi, pas waktu sholat azan, wah ini kejadian. Bingung. Sedangkan lafaz azan itu kan lafaz-lafaz mulia, Pak. Lafaz-lafaz syahadat, lafaz-lafaz keimanan kita kepada Allah. Nah, ini bahaya, makanya hati-hati gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syuri'al adzan fi sanatil ula lil hijratin nabawiyah. Nah, ini yang perlu kita ketahui kalau ditanya kapan syariat adzan itu ada. Syariat adzan itu ada tahun pertama hijrahnya Nabi ke Madinah. Berarti di Mekah udah ada adzan belum, Pak? Belum. Baru ada ketika Nabi tahun pertama hijrah ke Madinah. Wasababu masyru'iyatihi, dan sebabnya azan itu bisa disyariatkan. Nah, ini yang perlu kita tahu, Pak. Jadi di zaman Nabi para sahabat ada, Nabi juga ada. Ketika ada wahyu pasti ada sebab. Kayak diturunkannya wahyu tentang pengharamannya khomer. Kita minum khomer mabuk kemudian sholat. Karena waktu itu sahabat belum tahu, sehingga mereka sholat dalam keadaan mabuk. Turunlah ayat Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekatin sholat sedangkan kalian mabuk. Gitu. Nah, ini adzan juga ada pensyariatannya. Sebabnya itu apa? Jadi sebabnya ketika itu, ya, para sahabat susah menentukan kapan waktu-waktu sholat. Bingung mereka. Mereka sering kumpul, nanti Umar kumpul, ya. Kemudian Abdullah bin Zaid, sahabat-sahabat lain kumpul. Ini gimana ya? Kita bingung ya. Ini tanda adzan gimana? Bahkan di dalam hadis disebutkan, apa kita pakai trompet seperti Yahudi ya? Ada sahabat yang seperti itu. Apa kita pakai gendang seperti Nasrani ya? Lonceng itu, Pak, kelenteng. Nah, waktu itu sahabat masih bingung, belum tahu. Kumpul, bahkan sampai mereka itu bermusyawarah gimana ini, ya. Dan Rasulullah pun mendengar musyawarah mereka. Kemudian Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, bermimpi. Di dalam mimpinya mendengar lafal adzan. Lafal adzannya yang sampai sekarang kita gunakan, Pak. Ada 15 lafal. 15 atau berapa, Pak? Nah, nanti kita hitung. Nanti muadzinnya adzan kita hitung, Pak. Berapa? Qomat berapa, adzan berapa. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah wahyu dari Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan Al-Maidah ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kan kita sering dengar ya, Pak, ya, di Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau penggunaan ya ayyuhalladzina amanu, keseringan ayat ini turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Contohnya ayat ini, Pak. Nabi udah hijrah ke Madinah, turun sebutannya sudah bukan ya ayyuhan nas lagi, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat. Maksudnya diseru di sini yaitu menunjukkan ada panggilan seruan. Seruan di sini apa, Pak? Adzan.
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Makanya kalau azan sholat Jumat sudah berkumandang, berarti kalau kita yang azannya cuma sekali, berarti azan sekali itu ketika sudah berkumandang jual beli menjadi haram. Tapi kalau di Madinah atau di beberapa kota-kota atau pernah terjadi di Khalifah Utsman bin Affan, itu azan sholat Jumat itu dua kali. Karena banyaknya kaum muslimin waktu itu, azan pertama itu untuk mengumandangkan bahwa sudah dekatnya waktu sholat. Azan yang kedua menunjukkan bahwa sholat Jumat sudah dimulai. Nah, berarti kalau azan waktu itu ya azan kedua itu haram kita berjual beli. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila shalah, apabila kalian diseru menuju salat, maksudnya azan. Jadi turunlah syariat azan Pak waktu itu.